Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Ternul Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kebakaran besar terjadi di Pasar Rawajaya, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada 9 April 2025. Polres Halmahera Utara bersama instansi terkait membantu padamkan kebakaran. Dalam rangka melatih kedisiplinan tentang baris berbaris, personel Kompi 2 Batalion C Pelopor Sat Brimopolda Sumatera Selatan melaksanakan latihan peraturan baris berbaris bersenjata di lapangan Makobrimob. Direktorat Reskrim Polda Sulawesi Selatan amankan 3 pelaku perampokan dan penyekapan terhadap seorang pengemudi taksi online di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Pemirsa, kebakaran besar terjadi di Pasar Rawajaya, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara pada 9 April 2025. Polres Halmahera Utara bersama instansi terkait membantu padamkan kebakaran. Personel terdiri dari personel gabungan, yakni TNI, Polri, Damkar, Halut, serta masyarakat yang berupaya maksimal untuk memadamkan api. Namun terkendala oleh tiupan angin kencang, kesulitan mendapatkan air, dan banyaknya bahan yang mudah terbakar dalam pasar. Ini membuat api dengan mudah membesar dan membakar ke hampir seluruh bagian pasar Impres Rawajaya. Akibat dari kebakaran ini, puluhan tempat pedagang berjualan hangus terbakar. Sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan tim Satreskrim Polres Halut. Kebakaran terjadi sejak pukul 4.30 waktu Indonesia Timur dan baru bisa dipadamkan pada siang hari pukul 13 waktu setempat. Dan untuk mengetahui kronologi kebakaran yang terjadi di Pasar Rawajaya Tobelo, saat ini kami telah terhubung bersama Kapolres Halmahera Utara, AKBP Faidil Sikri. Selamat siang Pak Faidil. Selamat siang. Pak, kebakaran besar terjadi di Pasar Rawajaya. Apakah sudah diketahui penyebab kebakarannya, Pak? Dapat kami sampaikan untuk penyebab pastinya kita belum bisa memperoleh. Tapi dari beberapa hasil keterangan saksi yang sudah diperiksa di lapangan, ada beberapa versi yang menyampaikan mengetahui setelah api membesar membakar beberapa kios. Ada yang menyampaikan melihat beberapa percikan api dari tiang listrik yang berada di jalan di belakang Galaksi. Kemudian untuk kepastiannya, Kasar Reskrim saat ini sedang berkoordinasi ke lapor untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Bagaimana kronologi kebakaran tersebut, Pak? Kronologinya dapat kami sampaikan dari keterangan beberapa saksi, percikan dari tiang listrik yang berada di belakang toko Galaksi atau gudang Galaksi, yang notabene-nya ada beberapa tiang listrik yang di belakang sana sudah pernah terjadi beberapa kali percikan api dan sudah disampaikan. Percikan api yang ketiga, masyarakat yang pada saat itu kejadiannya sebelum subuh. Jadi sudah memadamkan, namun tidak bisa maksimal karena jumlah masyarakat yang berjaga
dekat pos polisi pada saat itu cuma beberapa orang saja. Kemudian kenapa dapat kami sampaikan karena jalan tengah belakang tersebut terdiri dari tenda-tenda plastik dan tenda-tenda yang notabene-nya sangat rentan terjadi kebakaran apabila disulut dengan percikan api. Berapa banyak personel yang dikerahkan saat kejadian? Ya, baik. Karena kejadiannya terjadi mulai dari jam 4 sampai 4.30 di pagi hari. Pagi-pagi tersebut kita hanya bisa mendorong sekitar 40 personil. Tapi setelah pelaksanaan apel pagi, akhirnya kita bisa mendorong sampai 117 personil. Dan dalam pelaksanaan pemadaman tersebut kita juga bergabung dengan BRIMOB, TNI dari Kodim, kemudian dari PMK, dari PDAM, sama Satpol PP. Pak, untuk kebakaran sendiri terjadi sejak pukul 4 pagi waktu setempat dan baru bisa dipadamkan hingga siang hari waktu setempat. Apa kendala dalam memadamkan kebakaran tersebut, Pak? Baik, dapat kami sampaikan kendala yang paling pertama, akses jalan kita menuju titik api itu terkendala dengan banyaknya kios-kios yang berada di badan jalan. Yang notabene-nya jalan itu seharusnya bisa dilewati oleh mobil untuk berselisih, tapi dalam kenyataan di lapangan pada saat terjadi kebakaran, untuk lewat satu mobil aja kita tidak bisa. Itu salah satu. Kemudian kita juga terkendala dengan masalah sumber air. Karena di TKP ditemukan tidak ada hidran untuk pengambilan sumber air. Kemudian cara yang kami lakukan pada saat itu dengan 2 unit pemadam kebakaran, 1 water cannon dari BRIMOB, kemudian mobil PDAM nempel di mobil kita untuk suplai air. Dengan cara demikian kita untuk memadamkan api. Perlu disampaikan juga untuk di gudang Galaksi itu apinya agak lambat dipadamkan karena posisinya isi dalam gudang bahan-bahan yang mudah terbakar. Mulai dari terpal, buku-buku, tisu-tisu, ciki-ciki, plastik-plastik, dan lain-lain. Jadi kalau untuk yang di kiosnya, pada saat sebelum tengah hari itu sudah boleh dibilang apinya sudah tidak terlalu besar lagi. Cuman api yang masih besar sampai jam 12.30 siang, yaitu di gudang Galaksi. Pak, dapat diinformasikan berapa besar kira-kira kerugian material yang disebabkan oleh kebakaran tersebut, Pak? Dan apakah ada korban jiwa dalam kejadian tersebut? Untuk kerugian secara material, mungkin jumlah pastinya kita tidak dapat menyampaikan karena belum kita data satu persatu pemilik kios yang menyampaikan kerugiannya ada berapa. Tapi dari estimasi yang dapat kita lihat di lapangan itu lebih kurang sekitar 30 miliaran ada. Kemudian untuk korban jiwa, alhamdulillah tidak ada, karena pada saat api membesar, masyarakat bersama dengan Polri, TNI, BRIMOB memberikan informasi sesegera mungkin ke kios-kios yang berada di sekitaran jalan belakang Galaksi tersebut. Pak, untuk penutup mungkin ada imbauan untuk masyarakat, Pak? Baik, himbauan yang pertama pastinya kepada kami di Forkopimda, pemerintah daerah, stakeholder yang lain, agar dalam melakukan pembangunan memperhatikan bagaimana supaya safety antisipasi terjadinya kebakaran dengan cara mungkin membangun atau memastikan ada hidran di setiap beberapa sudut atau persimpangan. Kemudian bisa juga mendikin penampungan bak-bak air yang notabene sewaktu-waktu bisa digunakan apabila terjadi kebakaran. Kemudian untuk masyarakat sendiri kami menghimbau agar jangan menggunakan lagi media jalan, mulai dari badan jalan, bahu jalan, drainase untuk tempat berjualan yang notabene-nya apabila terjadi eksiden seperti ini akan sangat terkendala bagi kami untuk memadamkan api. Kemudian untuk kita semua jangan lupa senantiasa berdoa dalam setiap melaksanakan kegiatan supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, terima kasih Kapolres Halmahera Utara.
AKBP Faidil Sikri, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu dan salam presisi. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Kampung Narkoba Desa Karangbokot menjadi target operasi Satres Narkoba Polres Lombok Barat. Ini adalah operasi lanjutan yang dilakukan sebelumnya. Dari hasil gelar operasi penegakan hukum, ditemukan 3 orang positif menggunakan narkotika. Berikut laporan dari Humas Polres Lombok Barat untuk Anda. Polres Lombok Barat gelar operasi penegakan hukum di Kampung Rawan Narkoba, Desa Karangbongkot. Polres Lombok Barat bekerja sama dengan Polda NTB menggelar operasi penegakan hukum di Desa Karangbongkot, Kecamatan Labu Api, Kabupaten Lombok Barat, yang telah ditetapkan sebagai Kampung Rawan Narkoba. Operasi ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan Polri, khususnya Polres Lombok Barat, dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika demi mewujudkan lingkungan yang aman dan kondusif. Desa Karangbongkot menjadi target operasi karena diduga kuat sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil penangkapan dan pengungkapan kasus sebelumnya, dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 4 orang terduga pelaku. Dari hasil pemeriksaan urin, 3 diantaranya positif menggunakan narkotika. Apa ini? Di mana tadi? Di posisi di bawah kasur. Apa ini? Apa ini? Sabu. Sekarang kau kooperatif ya. Selain ini, di mana lagi sebelum saya geledah saya temukan? Hasil penjualan. Uang hasil apa? Uang saya. Iya, hasil apa? Hasil jual. Desa Karangbongkot menjadi target operasi karena diduga kuat sebagai tempat peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Berdasarkan hasil penangkapan dan pengungkapan kasus sebelumnya, dalam operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 4 orang terduga pelaku. Selain itu, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, antara lain 3,88 gram narkotika jenis sabu, 7 buah kantong plastik bekas pembungkus sabu, 7 unit telepon seluler, sejumlah alat isap sabu dan uang tunai Rp36.577.000. Kapolres Lombok Barat bersama Dir Narkoba Polda NTB turun langsung dalam kegiatan penegakan hukum tersebut. Para pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana narkotika akan diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mulai dari penyidikan hingga vonis pengadilan. Dengan adanya operasi penegakan hukum ini, serta kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait, diharapkan Desa Karangbongkot dapat bertransformasi menjadi kampung bebas narkoba. Terima kasih atas anggota Polres yang sudah mau turun ke desa kami atau dusun kami. Saya mengucapkan terima kasih yang lebih banyak. Mudah-mudahan ke depan lebih bagus desa kami. Nah, terima kasih. Polres Lombok Barat kembali tunjukkan komitmennya dalam memerangi narkoba. Tim Satres Narkoba Polres Lombok Barat telah menggerebek sebuah rumah tersangka SR pada Januari lalu. SR sempat kabur dan ditetapkan sebagai DPO. SR diduga sebagai bandar karena mempekerjakan 2 orang pengedar. Berikut laporan dari Satres Narkoba Polres Lombok Barat untuk Anda. Polres Lombok Barat kembali tunjukkan komitmennya dalam memerangi narkoba. Setelah operasi besar di Desa Karangbongkot, yang dikenal rawan narkoba, Satuan Reserse Narkoba berhasil mengungkap kasus lanjutan. Berdasarkan informasi masyarakat, petugas menggerebek rumah tersangka SR pada Januari lalu. 2 orang pengedar, FA dan RA, ditangkap bersama 27 poket sabu. SR sempat kabur dan ditetapkan sebagai DPO. Akhirnya, pada 24 Maret 2025, SR berhasil ditangkap di Dusun Kebun Sudak, Desa Terong Tawa. Kami mendapatkan informasi masyarakat tentang keberadaan saudara SR di sebuah perumahan di Desa Terontawa. Tanpa menunggu waktu yang lama, kami langsung menyusun strategi, kami langsung melakukan penggerebekan. Dan hasil kami berhasil melakukan pengamanan, melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Dari tangan SR, petugas menyita 15 poket sabu. Tes urin menunjukkan ia positif narkoba. SR diduga sebagai bandar karena memperkerjakan 2 orang pengedar. Kini ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. Terhadap yang bersangkutan kami terapkan pasal 114 dan atau pasal 112
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara minimal 5 tahun maksimal 20 tahun dan denda minimal 1 miliar maksimal 10 miliar. Ini adalah bukti nyata bahwa Polres Lombok Barat tak pernah berhenti memerangi narkoba demi masa depan generasi yang lebih bersih, kuat, dan gemilang. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.